Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mufid. Saya adalah dosen di Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Konsentrasi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Nahwu Nadhari dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang urgent atau penting untuk dipelajari oleh mahasiswa di Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Mengapa penting untuk dipelajari dan dikaji? Pertama, karena mata kuliah ini merupakan salah satu jenis mata kuliah keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai. Yang kedua, mempersiapkan program MBKM, yang mana mahasiswa akan belajar langsung di luar kampus dan mempraktekkan kemampuannya dalam gramatikal bahasa Arab secara langsung. Ketiga, salah satu profil lulusan program studi Bahasa dan Sastra Arab adalah sebagai penerjemah bahasa Arab yang mampu menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar, serta mampu memahami teks-teks berbahasa Arab secara baik dan benar. Untuk itu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah Nahwu Nadhari. Deskripsi singkat mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu nahwu, pengertian jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah secara sederhana, pengertian isim, fi'il, huruf, serta tanda-tandanya, pembagian isim dari segi mufrad, tasniyah dan jamak, mudzakkar dan muannas, ma'rifat dan nakirah, pembagian fi'il seperti shahih akhir, mu'tal akhir, muta'addi, lazim, ma'lum, majhul, pengenalan mu'rab dan tanda-tanda i'rab, pengenalan mabni dan macam-macam mabni. Sehingga dengan mengikuti mata kuliah Nahwu Nadhari diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai dasar-dasar ilmu nahwu sebagai bekal agar dapat membaca dan memahami teks-teks maupun kitab-kitab berbahasa Arab, khususnya kitab-kitab kuning yang tidak memiliki syakal dengan penuh. Untuk itu, guna mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan mempelajari dan membahas materi-materi berikut dalam 14 pertemuan. 1. Jumlah, murakkab, dan kalimah. Yang kedua, syibhul jumlah dan macam-macam murakkab. Yang ketiga, tentang kategori kata bahasa Arab. Yang keempat, isim. Yang kelima, fi'il. Yang keenam, huruf. Yang ketujuh, mudzakkar dan muannas, dan jenis isim dari segi adat. Kemudian macam-macam jamak, dan yang terakhir adalah mu'rab dan mabni. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah Nahwu Nadhari, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode diskusi. Metode diskusi saya gunakan agar mahasiswa mampu mengekspresikan lebih percaya diri terhadap ide-ide dan gagasan-gagasan yang mereka sampaikan. Yang kedua, Teams Group Turnamen. Metode ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa agar mampu mengemukakan ide, pendapat pada satu kelompok kecil untuk kemudian dipresentasikan di depan kelas. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk lebih percaya diri dengan kemampuan mereka masing-masing, menghargai pendapat orang lain, dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam kelompoknya. Berikutnya, yang terakhir adalah brainstorming. Metode ini saya gunakan untuk mendorong mahasiswa agar berpikir cepat, kritis, logis, dan saya selalu mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam menyatakan ide, pendapat, dan gagasan pada setiap pertemuan untuk memacu kemampuan diri mereka dan menumbuhkan dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian dalam berinteraksi dengan mahasiswa selama 2 tahun terakhir ini karena masa pandemi COVID, dalam menyampaikan mata kuliah Nahwu Nadhari, kami atau saya sendiri menggunakan 2 saluran. Yang pertama adalah menggunakan kanal Microsoft Teams. Mengapa menggunakan Microsoft Teams? Ini adalah sebagai saluran utama dalam pembelajaran daring dalam menyampaikan materi diskusi maupun pengumpulan tugas. Jadi kami menggunakan Microsoft Teams. Yang kedua, selain menggunakan Microsoft Teams, kami menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi di luar jam perkuliahan. Dalam grup WhatsApp, saya terbiasa berdiskusi dengan mahasiswa mengenai materi dan membahas tentang isu-isu
nahwu kontemporer saat ini. Kemudian dalam memberikan penilaian capaian kompetensi mahasiswa adalah dengan melakukan asesmen. Adapun instrumen asesmen yang saya gunakan adalah terkait tes lisan yang dilengkapi dengan rubrik autentik. Selain itu ada aspek persentase penilaian yang dibagi menjadi 4 item. Yang pertama kehadiran atau absensi and performance sebesar 40%. Yang kedua tugas melingkupi diskusi dan resume sejumlah 20%, kemudian UTS 15%, UAS 25% dan totalnya ada 100%. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan perkuliahan yang saya lakukan secara online menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Alhamdulillah Ustaz. Nah, fi hadzal liqa nahnu sanabhas an-nahwu nadhari. Hari ini kita akan membahas materi tentang nahwu nadhari anil jumlatil ismiyah wal jumlatil fi'liyah. Anil jumlatil ismiyah wal jumlatil fi'liyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sub CPMK 1. Kita akan membahas tentang jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Sub CPMK 1 pada pertemuan kali ini harapan kami nanti kalian mampu membuat kalimat isim baik berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kemudian pada sub CPMK 3 nanti kalian akan mampu memahami jumlah ismiyah dalam pertemuan kali ini, dan berikutnya kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah nanti kalian akan memahami konsep kaidah bahasa Arab tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sekaligus cara mengaplikasikannya dalam kalimat sederhana. Awalan saya akan tanya dulu kepada Mbak Nislatul Maghfirah. Mbak Nisla, hadir? Hadirah? Mbak Nisla? Hadirah, Mbak Nisla? Lama. Mas Zakia. Mas Zakia Atamimi, hadir? Oke. Hadir. Oke, Mas Zakia, pernah tahu tentang jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah? Pernah, Ustaz. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu terdiri dari objek, objek, predikat, sama subjek. Oke. Masalah, kasih contoh filogotil Indonesia dalam bahasa Indonesia. Contohnya misal aku pergi ke pasar, berarti aku sebagai subjek, pergi sebagai objek. Pergi objek, pergi predikat, ke pasar, terus ke pasar, Objek. keterangan tempat namanya. Oke, nggih. Lalu dalam bahasa Arab itu juga sama. Jadi kalimat itu juga sama, terdiri dari subjek, predikat, ada objek, ada keterangan kadang-kadang. Cuman dalam dalam bahasa Arab, bilogotil Arabiyah, itu hunaka jumlatain. Jumlah itu artinya kalimat. Ada 2 kalimat. Yang pertama jumlatun ismiyatun dan yang kedua jumlatun fi'liyatun. Oke. Untuk memahami itu, mari kita lihat al-jumlah al-ismiyah. Kita lihat al-misal, al-amsilah. Siapa ini ya? Bentar. Saya panggil Mbak Qurratul Ainiyah. Mbak Qurratul Ainiyah hadir? Hadirah? Hadirah, Ustaz. Oke. Iqra'i.
Muhammadun najihun. Muhammadun najihun. Naam, sahih. Summa Mbak Dewi. Mbak Dewi hadirah. Summa Ro'iha. Hadirah Ro'iha. Hadirah Ustaz. Iqra'i. As-sama'u sofiyatun. Summa al-akhir. Al-ghazalu sari'un. Al-ghazalu sari'un. Sari'un. Mari kita lihat yang pertama. Muhammadun. Muhammad itu isim atau fi'il Ro'iha? Isim, Pak. Muhammadun itu isim. Summa najihun itu isim atau fi'il? Fi'il. Najihun fi'il. Najihun fi'il. Fi'il apa? Bukan. Najihun itu artinya isim. Jadi Muhammadun isim, najihun apa? Isim. Isim. Nah, betul. Najihun artinya apa? Sukses. Berarti Muhammadun najihun, Muhammad adalah orang yang sukses. Oke, semua. Asani. Zakia At-Tamimi. Zak? Oke, Ustaz. Oke. As-sama'u sofiyatun. As-sama'u isim atau fi'il? Isim. Isim. Tanda isimnya apa? Ada kemasukan al. Kemasukan al. Jadi ingat-ingat ya. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang isim sama fi'il. Sebagai tandanya isim itu jika diawali dengan al. Di as-sama'u sofiyatun. Langit itu cerah. Suma al-ghazalu sari'un. Mbak Andriani. Andriani hadirah. Oke. Ini baca. Al-ghazalu sari'un. Al-ghazalu sari'un. Al-ghazalu isim atau fi'il? Isim. Isim. Sari'un isim atau fi'il? Isim. Isim. Oke. Berarti al-ghazalu isim, sari'un isim. Isim. Lah, lalu jadi diingat-ingat ya. Mana'ul kalimatil ula ismun au fi'lun. Yang pertama isim atau fi'il yang awalnya isim. Jika awalnya isim, maka disebut dengan jumlatun ismiyatun. Itu nggih. Ingat-ingat ya. Jadi Muhammadun najihun. Muhammadun isim atau fi'il? Isim. As-sama'u isim atau fi'il? Isim. Al-ghazalu isim atau fi'il? Isim. Jika diawali dengan isim, idzan disebut dengan al-jumlah al-is. Ya. Oke. Summa asani. Al-jumlah al-fi'liyah. Al-amtilah. Mas Zakia At-Tamimi. Zak. Oke. Oke. Ikra. Kataba Kataba Ahmadu Darsa. Kataba Ahmadu Darsa. Oke. Yang kedua. Laiba sa'atu bil qurrati. Oke. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kataba Ahmadu ad-darsa. Kataba artinya menulis. Ahmadu artinya orang. Jadi kataba diawali dengan kataba. Jadi Ahmad menulis pelajaran. Yang kedua, laiba Sa'dun bil qurrah. Sa'ad bermain dengan bola. Yang ketiga, dhahaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Lah, jumlah fi'liyah, cuma pertanyaannya gak ada. Soal manau'ul kalimatil ula ismun am fi'lun. Jawabannya apa?
Kalimat pertama, kataba, la'iba, zahaba, ini merupakan kalimatun Fi'lun. fi'il. Karena kalimat fi'il, maka yusamma bi jumlah fi'liyah. Disebut dengan jumlah Iya. karena diawali dengan fi'il, fi'il, fi'il. Oke. Summa al-istintaj. Disebut dengan al-jumlah al-ismiyah jika allati tabda'u bi ismin. Jika sebuah kalimat atau jumlah tabda'u bi ismin, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Ismiyah. Walakin jika tabda'u bi fi'lin, maka disebut jumlatun fi'liyatun. Fi'liyah. Oke. Nah, itu ya. Teman. Jadi setelah kalian membaca contoh-contoh yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada sama khobar. Mubtada itu apa? Khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Itu mubtada. Nah, sifat mubtada itu harus berupa isim ma'rifat dan i'rabnya rofa. Saya ulangi, harus berupa isim ma'rifat dan i'rabnya harus rofa. Rofa. Nah, oke. Setelah kalian tadi melihat jumlah fi'liyah, maka apa sih jumlah fi'liyah itu? Adalah jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi harus ada kata kerja dan pelakunya siapa. Lalu bagaimana sifatnya jumlah fi'liyah? Sifatnya adalah apabila fa'il berbentuk mu'annas, mu'annas itu perempuan, maka fi'il juga harus mu'annas. Begitu juga apabila berbentuk mudzakkar, maka fa'il harus berbentuk mudzakkar. Namun apabila fa'il berbentuk musanna, ganda, ataupun jamak, banyak, maka fi'il harus tetap mufrad. Saya ulangi. Apabila fa'il berbentuk musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap mufrad. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Summa. Oke. Kita kembali ke contoh pertama dulu ya. Oke. Siapa ini? Mbak Anissa Nurus Solikah sudah bergabung. Mbak Anissa? Cek Mbak Anissa, hadiro? Mbak Anissa Nurus Solikah, hadiro? Mbak Qurratul Ainiyah. Qurratul Ainiyah? Mbak Qurratul Ainiyah hadiro? Hadirah, Ustaz. Oke. Tadi jumlah ismiyah terdiri dari apa? Mubtada dan Khobar. khobar. Mubtada harus berupa isim Ma'rifat. ma'rifat. Oke, mari kita lihat 3 contoh ini. Muhammadun itu ma'rifat atau nakirah, Mbak? Muhammadun itu nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat. Mengapa ma'rifat? Karena isim alam. Gitu ya. Terus najihun ma'rifat atau nakirah, Mbak? Najihun. Nah, nakirah. Jadi rumusnya mubtada ini harus apa? Ma'rifat. Kalau asma, nah itu. Kalau ma'rifat yang asma ditandai dengan al atau bahasa Arabnya al-mu'arraf bi al. As-sama'u, al-ghazal. Al-ghazal artinya kijang. Kijang itu sariun, cepat. Lah, diawali dengan al. Al ini sebagai tanda bahwa ma'rifat. Paham tum semua? Fahimna. Oke. Berikutnya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tadi adalah yang jadi patokan itu jika fa'ilnya laki-laki,
maka fi'ilnya harus pakai laki-laki. Oke. Oke. Tetapi jika fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya tetap satu. Jadi tidak mengikuti ya. Jadi misal Ahmad wa Said tetap kataba. Jadi meskipun fa'ilnya itu jamak atau musanna, fi'ilnya tetap satu. Jadi kataba tetap kataba. Pahim tum? Jadi hanya mengikuti mas atau jamak. Pahim tum nggih? Oke. Oke. Ini Zak. Siap-siap. Ini saya ingin kita masuk ke tadribat ya. Al-awal tadribul awal ajib manau'ul jumlah at-taliyah. Ismiyah au fi'aliyah. Silahkan setelah ini setelah saya klik nanti akan muncul soal. Coba kalian jawab apakah ini termasuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Oke. Zakia Atamimi. Monggo Mas. Ikro Mas. Mas Zaki, Mas Tamim. Oke. Ikro. Baca. Kelihatan nggak gambarnya Mas Atamimi? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Oke. Zurtu. Zurtu al-Masjidil Harami. Zurtu al-Masjidil Harami. Oke. Zurtu al-Masjidil Harami ini termasuk ayul jumlah. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Sahih amla. Nah, termasuk jumlah fi'liyah. Limadha Mas? Lianna tabda'u bi? Lianna tabda'u bil fi'li. Oke. Li'annahu tabda'u bil fi'li. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Oke. Zurtu al-masjida al-haram. Oke. Tadi disebutkan, Mas Zaki. Oke. Tadi disebutkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il sama fa'il. Fa'il. Ini fi'ilnya dari kata apa, Mas? Zaro. Zaro. Naam, sahih. Lalu fa'ilnya? Fa'ilnya berupa isim domir. Isim domir. Mutasil apa munfasil? Sambung apa gandeng? Sambung apa bisa? Sambung. Mutasil. Oke, berarti zurtu, jadi tunya itu sebenarnya adalah anak. Saya ziarah ke Masjidil Haram. Jadi saya berkunjung ke Masjidil Haram. Naam, sahih. Syukran Mas Tamim. Cuma as-soal as-sani min Linawatim hadirah. Mbak Lina. Hadirah Ustaz. Oke. Mbak Lina, ikro'i. Iya Ustaz. Iya. Al-masjidu. Halo Mbak Lina. Ya Ustaz. Oke, ikro'i. Ikro'i. Al-Masjidu An-Nabawi Wasi'un. Wasi'un. Ini termasuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah. Limadha tabda'u bi ismi. Diawali dengan isim atau fi'il itu? Isim. Isim apa? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Tandanya apa ma'rifat? Tanda ma'rifatnya apa? Kemasukan al. Kemasukan al, betul. Oke, jadi saya ulangi sekali lagi. Ini termasuk jumlah apa? Ismiyah. Sahih. Kenapa?
Apa ini jumlah ismiyah? Li'anna tabda'u bil ismi. Masjid ini bukan kata kerja, berarti ini kalimat isim. Maka kalimat isim karena diawali dengan kalimat isim disebut dengan jumlatun ismiyah, jumlah ismiyah. Tandanya apa isimnya? Al-mu'arraf bi al, ditandai dengan al. Al-masjidu an-nabawi wasi'un. Masjid Nabawi itu luas. Oke. As-salis. Dewi Ayu Fatimah. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Dewi Ayu Fatimah. Hadir, Ustaz. Oke. Mbak Dewi ikroi, Mbak Dewi. Al-Ka'batu Qiblatul muslimin. Oke, na'am sahih. Al-Ka'batu qiblatul muslimin. Min nau'i jumlatil ismiyah atau jumlatil fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah. Oke, limadha? Diawali oleh tabda'u bil ismi. Maka yusamma bi jumlatul ismiyah. Tandanya isim apa? Al. Oke. Tandai dengan al. Oke. Suma. Terima kasih semuanya. Syukron. Antum faizun, kalian semua pemenang ya, karena hebat-hebat. Jadi begini, kesimpulan dari pertemuan ini bahwa dalam bahasa Arab kalimat itu ada dua. Apa? Jumlatun ismiyah sama jumlatun fi'liyah. Mbak Umi Nabila. Mbak Umi Nabila hadirah? Hadirah. Oke. Ajib. Min naw'il jumlatil ismiyah wa fi'liyah. Dhahaba Muhammad ilal masjid. Jumlatun ismiyatun aw fi'liyatun. Dhahaba Muhammad ilal masjid. Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Mbak Umi Nabila. Pripon, Ustaz? Dhahaba Muhammad ilal masjid. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Limada jumlatun fi'liyatun? Karena diawali dengan fi'il. Oke, tabda'u bil fi'li. Setiap yang diawali dengan tabda'u bil fi'li disebut dengan jumlah fi'liyah. Cuma Lina Watim. Ya, Ustaz. Lina, ajib min nau'i jumlatil fi'liyah atau au ismiyah. Nasara Muhammad sahibuhu. Nasara Muhammad sahibuhu. Jumlatun fi'liyah atau ismiyah? Diawali kata nasara, Ustaz. Naam. Naam. Tabda'u bin lafdin nasara. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sahih. Seperti Anda hebat ini sudah bisa memahami tentang jumlah fi'liyah. Oke. Karena pertemuan kita sudah sedikit cukup, kita cukupkan sampai sekarang. Untuk penugasan tolong dicatat. Untuk penugasan berikutnya, 1, silahkan kalian buat contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sebanyak 3 lembar, 3 kalimat. Jadi jumlatun wahidah, jumlatun wahidah. Terdiri dari 3 ya, 3 contoh. Saya tunggu nanti dikumpulkan di MS Teams. Naam, syukron. Dan naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video cuplikan yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.